tanah Lamongan, Jawa Timur. Pada masa lampau, ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai tumbuh di tanah Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Joko Tingkir, yang juga dikenal sebagai Mas Karabat. Ia berasal dari keluarga sederhana, hidup berdua bersama ibunya, setelah sang ayah meninggal dunia sejak ia kecil. Sejak dulu, Joko Tingkir dikenal rajin, pemberani, dan memiliki kepekaan batin yang tinggi. Setiap pagi ia membantu ibunya menimba air, menggembala ternak, dan mengumpulkan kayu bakar. Di waktu senggangnya, ia berlatih ilmu bela diri dan bertapa di hutan bambu dekat desanya. Ketekunannya membuat tubuhnya kuat dan jiwanya tenang. Suatu malam, ketika ia sedang bersemedi di bawah pohon besar, seekor harimau putih muncul dari kegelapan hutan. Hewan itu tidak menyerang, melainkan duduk tenang di depannya, seolah tunduk pada kekuatan batin sang pemuda. Dari kejadian itu, Joko Tingkir mulai menyadari bahwa dirinya memiliki tuah dan takdir besar yang menunggu di masa depan. Waktu berlalu. Setelah itu, Joko Tingkir meninggalkan desanya untuk berkelana mencari ilmu sejati. Perjalanannya membawanya ke berbagai tempat, hingga akhirnya tiba di lereng Gunung Merapi. Di sanalah ia berguru kepada seorang pertapa sakti yang dikenal luas di tanah Jawa. Di bawah bimbingan sang guru, ia mempelajari ilmu kanuragan, kesabaran, dan kebijaksanaan hidup. Selama bertahun-tahun ia mengasah kekuatan fisik dan batin. Ia belajar mengendalikan amarah, mengolah tenaga dalam, dan menjaga hati dari kesombongan. Ketika ilmunya telah sempurna, ia meninggalkan tempat pertapaan dengan niat suci untuk mengabdi kepada kerajaan besar di pesisir utara Jawa, Kerajaan Demak. Perjalanannya menuju Demak penuh rintangan. Ia menembus hutan lebat, menghadapi perampok di jalan, dan menyeberangi sungai deras. Namun dengan ketenangan dan ilmu yang ia kuasai, semua tantangan dapat dihadapi tanpa rasa takut. Di setiap langkah, ia selalu berdoa agar tindakannya diridhoi oleh Tuhan. Pada suatu hari, Joko Tingkir tiba di tepi Sungai Bengawan yang sedang meluap besar akibat hujan berhari-hari. Tidak ada seorang pun yang berani menyeberang karena arusnya begitu deras. Joko Tingkir berdiri di tepi sungai, menatap air yang bergemuruh, lalu berjalan dengan keyakinan penuh. Ajaibnya, langkahnya tidak tenggelam. Permukaan air menjadi tenang di bawah pijakannya. Ia menyeberangi sungai dengan selamat di depan mata banyak orang. Sejak saat itu, kabar kesaktiannya menyebar luas hingga ke telinga para bangsawan dan raja. Setibanya di Demak, Joko Tingkir mengabdikan diri di istana. Karena kecerdasan dan keberaniannya, ia segera dipercaya menjadi pengawal kerajaan. Sikapnya yang sopan dan tegas membuat Sultan menaruh perhatian besar padanya. Dalam waktu singkat, Joko Tingkir menjadi salah satu prajurit terhormat di istana. Namun, di balik kesuksesan itu, banyak pejabat iri. Mereka menganggap kesaktian Joko Tingkir terlalu besar dan menakutkan. Meski difitnah dan dicurigai, ia tetap tenang dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ia menunjukkan kesetiaan melalui perbuatan dan pengabdian tulusnya pada kerajaan. Ketika Sultan Trenggono wafat, Demak dilanda kekacauan. Banyak pihak saling berebut kekuasaan. Dalam keadaan itu, Joko Tingkir tampil memimpin dengan kebijaksanaan. Ia mampu menenangkan pasukan, mengatur strategi, dan menyatukan rakyat agar tidak terjadi perang saudara. Usahanya menyelamatkan kerajaan membuat para bangsawan menghormatinya. Sebagai penghargaan atas jasanya, Joko Tingkir diangkat menjadi Adipati Pajang dengan gelar Hadiwijaya. Dari bawah kepemimpinannya, wilayah Pajang tumbuh makmur dan tentram. Rakyat hidup damai, perdagangan berkembang, dan hukum ditegakkan dengan adil. Dari Pajang inilah kelak muncul cikal bakal kerajaan Mataram Islam yang melanjutkan kejayaan Demak. Meski telah menjadi penguasa besar, Joko Tingkir tetap hidup sederhana.
Ia tidak membangun istana megah, tidak memperkaya diri, dan tetap menghormati rakyat kecil. Ia sering berjalan di antara rakyatnya tanpa pengawalan, mendengarkan keluhan, dan menolong mereka yang kesusahan. Di masa tuanya, ia banyak menghabiskan waktu untuk beribadah dan berdoa. Ia tahu bahwa kejayaan dunia hanyalah sementara, yang kekal adalah kebaikan yang ditinggalkan untuk sesama. Saat ajal menjemput, rakyat Pajang berduka. Sosok pemimpin bijak yang mereka cintai pergi meninggalkan warisan besar berupa teladan hidup yang luhur. Hingga kini, nama Joko Tingkir masih dikenang di berbagai daerah Jawa, terutama di Lamongan, tempat ia tumbuh dan belajar arti kehidupan. Kisahnya menjadi simbol keberanian, kesabaran, dan pengabdian kepada kebenaran.